Oke, baik. Peserta selanjutnya mungkin saya akan langsung panggil Ibu Dr. Engria Liu Hartana, STPMSI dari Universitas PGRI Palembang. Ya, Ibu Ria, bisa ya Bu ya? Siap ya Bu ya untuk menggantikan Pak Heri terlebih dahulu ini Bu? Ibu. Baik, Bu Ria. Silakan Bu Ria, waktunya 20 menit. Saya akan mulai ketika Ibu berbicara. Silakan dipersiapkan PowerPoint-nya. Tadi dulu. Apa bisa dilihat? Apakah bisa dilihat screen Ya, saya? sudah terlihat Ibu? Sudah ya? Oke, sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Pada hari ini kita akan mengambil materi pertemuan sebelumnya di mata kuliah diversifikasi dan pengembangan produk hasil perikanan. Nah, pada topik kali ini itu kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip teknologi pengolahan, diversifikasi dan pengembangan produk perikanan. Pertama saya akan memeriksa kehadiran dari Bapak Ibu semua ya. Ibu Dian, apa hadir? Hadir Ibu Bu. Dian, Ya Bu, hadir hadir, Bu. hadir ya. Bapak Twiki, Hadir. hadir ya. Ibu Iya, hadir. Nurhayati, Hadir Bu. hadir ya. Ibu Dia, Hadir Ibu. Cahyawati, ya. Ibu Mega, Hadir Bu. dan Bapak Herianus. Jadi tadi hadir ya. Bagaimana hari ini? Uh, sudah siang ya, mungkin kalian habis dari kuliah sebelumnya masih tetap semangat kan? Semangat Bu. Semangat Bu, Masih ya. selalu Bu. Ya, Ibu perlu semangat kalian ya untuk menyemangati Ibu juga di siang hari yang panas ini. Baik, Siap. kita mulai ya. Nah, skenario pembelajaran untuk pertemuan kali ini sudah Ibu rancang sebagai berikut ya. Pendahuluan itu akan selama kira-kira lebih kurang 2 menit, kegiatan penjelasan materi selama lebih kurang 10 menit, kegiatan diskusi selama lebih kurang 5 menit, evaluasi selama lebih kurang 2 menit, dan kegiatan penutup selama lebih kurang 1 menit. Nah, capaian pembelajaran yang diharapkan, yang akan dicapai pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa dapat mengetahui, memahami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang penanganan dan pengolahan hasil perikanan sehingga mampu mengembangkan keanekaragaman produk hasil perikanan. Oke, nah, mungkin kalian masih ingat topik pertemuan kita sebelumnya. Siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan diversifikasi? Siapa yang bisa menjawab? Keanekaragaman ya Bu. Ya, keanekaragaman ya. Jadi keanekaragaman ini luas sekali ya. Apanya yang beraneka? Nanti kita akan lihat di materi pada hari ini ya. Oke ya. Nah, di sini terminologi mengenai diversifikasi produk perikanan. Ini kan kata kuncinya adalah penganekaragaman. Jadi penganekaragaman apa? Yaitu jenis produk olahan hasil perikanan dari bahan baku yang belum atau sudah dimanfaatkan
dengan tetap memperhatikan faktor mutu dan gizi sebagai usaha penting bagi peningkatan konsumsi produk perikanan baik secara kualitas maupun secara kuantitas dan juga untuk peningkatan nilai jualnya atau nilai tambahnya ya. Jadi memang penganeka-ragaman jenis produk olahan hasil perikanan itu pada intinya adalah untuk meningkatkan nilai tambah atau memberikan value added bagi suatu produk olahan hasil perikanan ya. Nah, bahkan ini kita lihat ya hasil samping produk perikanan. Jadi bagian-bagian dari komoditi hasil perikanan yang tidak digunakan itu sebagai produk samping dari bahan baku dalam proses pengolahan yang produk yang utama itu dapat dimanfaatkan ya, dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk pakan ya, tapi juga untuk pangan. Nah tentunya untuk pakan ini, untuk pangan ini nilai jualnya atau value added akan lebih tinggi dibandingkan untuk pakan gitu ya. Itu apa? Yaitu kulit, sisi, tulang, pankreas, hati, kepala, benak, dan rendang pada hasil perikanan ya. Nah, kemudian produk ya. Produk itu merupakan sesuatu yang diproduksi atau tumbuh atau hasil dari suatu proses, bisa juga berarti komponen baru yang terbentuk sebagai hasil dari produk kimiawi. Nah, dari situ hubungannya ke produk perikanan. Nah, kalau menurut Bapak Heri, ya, produk perikanan itu apakah juga termasuk seperti alga gitu, alga atau rumput laut? Tidak hanya Ya, termasuk Bu. ya, termasuk ya. Jadi tumbuh-tumbuhan di perairan itu seperti di laut gitu ya, seperti rumput laut gitu ya, itu juga termasuk bagian dari produk perikanan atau produk hasil perikanan yang bisa dimanfaatkan untuk konsumsi atau bahan pangan bagi manusia. Ya. Nah, kembali ke pengembangan produk. Jadi pengembangan produk itu merupakan suatu proses untuk menciptakan produk-produk baru ya, yang biasanya dikaitkan dengan kebutuhan konsumen atau pasar, bisa berupa produk inovatif, produk modifikatif, dan juga produk imitatif ya. Jadi kalau produk imitatif itu maksudnya apa ya? Ibu Mega, kalau produk imitatif. Modifikatif, Bu. Imitatif, Inovatif. imitatif. Oh, imitatif. Oh, berarti produk buatan ya, Bu? Imitatif. Imitasi artinya eh Dia hanya meniru ya. ya meniru ya. Ya, dia hanya meniru saja ya. Yang sedangkan kalau produk modifikatif itu menurut Ibu dia apa? Ibu dia, ada Ibu dia, Ibu dia, Ibu dia, Dia atau Dian, Bu? Ibu dia, Oh, dia. dia. Ibu dia, kalau menurut Ibu dia produk modifikatif itu bagaimana dibandingkan dengan produk imitatif? Eh, kalau modifikatif berarti modifikasi, Bu. Kalau imitatif berarti ya imitasi, kayak gitu, Bu. Kurang Iya lebih. betul, ya betul, betul Bu. Jadi kalau produk modifikatif itu tidak hanya meniru, tapi juga sudah ada modifikasi dari yang sudah ada gitu ya. Sedangkan kalau produk inovatif, kalau menurut Bapak Diki ya Pak, Produk yang dikembangkan atau dalam bentuk hal-hal yang baru gitu loh. ya, Contohnya kayak gitu. ya. Jadi dia ada kemungkinan dia merupakan betul-betul produk yang hasil inovasi yang baru gitu ya. Jadi jadi dia kalau sekarang itu lebih juga ya, mengandung kreativitas gitu ya, ada kreativitas ya, tidak hanya meniru atau modifikasi yang sudah ada gitu ya. Kemudian inilah tujuannya itu adalah memberikan nilai tambah atau value added ya. Jadi itu semua adalah bentuk proses baik manual maupun secara mekanis yang bisa merubah bentuk ya, bentuk produk, bentuk penampakan
tekstur, aroma, rasa, dan sebagainya yang bisa menambah nilai jual dari suatu produk. Gitu ya. Nah, ini adalah produk olahan hasil perikanan. Nah, informasi yang diperlukan dalam pengembangan produk itu diantaranya adalah peluang pasar, gitu ya, yaitu kebutuhan konsumen itu harus diketahui ya. Jadi konsumen itu mampu membeli sesuai dengan kemampuan atau daya beli. Nah, kemudian kebiasaan makan gitu ya di satu daerah. Kemudian target pemakainya itu siapa gitu ya. Jadi misalnya apakah target pemakainya anak-anak gitu ya atau orang dewasa gitu ya yang akan mengkonsumsi gitu ya. Kemudian kondisi sosial dan sistem distribusinya bagaimana. Apakah ada pesaing yang sudah ada ataukah juga ada teknologi yang memiliki nilai bisa meningkatkan nilai jual gitu ya. Nah, aspek yang mempengaruhi nilai tambah itu secara namanya hukum pasar gitu ya adalah suplai bahan baku yang melimpah ya. Jadi kalau bahan baku melimpah itu jadi bagaimana ya? Harga bahan baku kalau menurut Ibu Dian. Ibu Dian, Ya Bu, saya Bu. kalau suplai bahan baku melimpah misalnya di satu daerah ya, panen gitu ya, ikan lele itu pada panen semua gitu ya, jadi banyak itu, jadi bagaimana akibatnya kalau bahan bakunya melimpah, harganya bisa naik atau turun? Jelas saya Bu. Kalau suplai bahan bakunya melimpah, mengapa kita perlu beri nilai tambah? Ke harganya bagaimana? Ke harga bahan baku tersebut kalau banyak gitu. Kayak sekarang itu Bu ya, duku lagi banyak sekali. Tambah banyak, tambah panen, harganya tambah naik atau tambah turun? Tambah murah. Ya, tambah murah ya. Jadi kita perlu beri pengolahan di situ ya, pengolahan. Kalau perlu kita beri pengolahan itu apa? Untuk meningkatkan nilai tambah ya. Jadi dengan diolah itu dia menjadi lebih menarik, lebih awet. Jadi nanti pada saat si ikan itu sedang tidak panen, tidak ada, itu ikan yang sudah diolah itu masih ada gitu karena dia misalnya dibekukan, karena itu sudah dimakan gitu ya. Kemudian ada yang faktor yang memungkinkan dari satu bahan baku untuk memberikan nilai tambah. Jadi misalnya ada bahan baku itu tuh hasil perikanan itu istimewa ada langka gitu ya, atau rasanya luar biasa enak. Kemudian kualitas bahan baku yang cepat rusak. Nah ini seperti kita misalnya ibu bapak semua mungkin tahu ya ikan seluang ya kalau di Sumatera Selatan ini dia mudah sekali busuk. Jadi itu perlu segera diolah gitu ya, supaya tidak cepat rusak gitu ya. Nah, kemudian ada lagi inovasi dari teknologi proses yang sudah ada. Ini semua bisa mempengaruhi nilai tambah dari suatu produk hasil pertanian. Ya. Nah, kemudian ada juga peningkatan nilai tambah itu tentunya akan berefek positif. Nah, ini ya, tentunya akan meningkatkan profit usaha ya, karena harganya kan lebih tinggi gitu ya. Kemudian memperluas konsumsi ya. Dengan adanya inovasi, pengembangan produk, jenis produk itu memperkonsumsi. Mungkin kalau satu produk ini dengan rasa yang pedas disukai di Sumatera Barat gitu ya, tapi kalau yang kurang pedas bisa dijual ke daerah misalnya Jawa Barat gitu ya yang kurang suka pedas. Jadi dengan adanya variasi inovasi di rasa itu bisa memperluas konsumennya. Kemudian bisa juga berefek pada merubah pola hidup. Kita lihat ya pengaruh dari makanan itu banyak sekali. Kalau dulu di masa kita kecil, di masa kalian ibu kecil sama di masa kalian kecil mungkin makanan kita berbeda gitu ya. Kalau zaman ibu kecil itu biasanya masakan rumahan gitu. Kalau sekarang kan lebih banyak makanan cepat saji gitu ya. Nah, itu dari efek dari pengembangan atau inovasi dari produk gitu ya. Kemudian juga bisa meningkatkan konsumsi gizi. Ya, tentu saja ya dengan meningkatkan konsumsi produksi perikanan maka meningkatkan juga konsumsi gizi bisa di masyarakat yang tadinya misalnya takut untuk makan ikan karena banyak tulangnya gitu karena amis. Nah setelah diolah itu nanti jadi produk seperti bakso ikan, nugget ikan itu nggak ada tulang, yang nggak ada amisnya, rasanya itu enak dan itu bisa meningkatkan konsumsi gizi ya. Jadi konsumsi masyarakat meningkat gitu ya. Anak-anak bisa makan, orang dewasa yang tidak bisa makan hasil perikanan itu bisa makan gitu ya. Nah, pengembangan produk baru itu bisa mengikuti berbagai aspek, bisa dari evolusi dari produk yang sudah ada. Jadi evolusi
evolusi itu apa? Kalau evolusi, kalian ingat evolusi manusia ya. Nah, ini juga evolusi juga seperti itu ya. Jadi perubahan gitu dari produk yang sudah ada. Itu bisa berbagai sebab. Misalnya karena apa? Karena produk yang ditempatkan kembali, jadi diposisikan kembali. Kemudian produk yang diposisikan kembali, dia sudah hilang peredaran, kita dihadirkan kembali gitu ya. Kemudian adanya perbaikan penampilan atau bentuk. Kemudian adanya peningkatan kinerja produk. Perbaikan konstruksi kemasan. Ini banyak sekali ya yang definisinya pengembangan produk, tapi sebetulnya hanya perubahan di kemasan. Baik kemasannya itu diperbarui gitu ya, atau disesuaikan dengan peraturan pemerintah badan pom baru, ataupun juga misalnya di kemasannya berubah, misalnya kemasan yang lebih kecil atau lebih besar gitu ya. Nah, itu sudah termasuk pengembangan dari produk, diversifikasi dari produk. Kemudian bisa juga karena adanya perubahan harga nilai, perubahan pola distribusi produk, kemudian ada juga bisa juga kombinasi dari beberapa hal tersebut. Ya. Dari sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Bu, Ya. Bu, berhubungan dengan inovasi. Jadi sebaiknya kalau Ibu menyikapinya inovasi apa? Kalau sekarang ini kan lagi tren nih inovasi berhubungan dengan apa sih yang berhubungan dengan daerah tersebut. Jadi kalau menurut Ibu gimana? Inovasi yang berhubungan dengan kearifan lokal. Ya, itu penting sekali ya. Jadi kalau di Fakultas Perikanan Kelautan Universitas Kalimantan ini, seperti yang sudah kalian ketahui, ini dia kekhasan lokal ditunjukkan. Jadi misalnya ya, itu kalau yang ada sekarang itu kan di daerah Sumatera Selatan itu konsumsi ikan itu kan cukup tinggi gitu ya. Nah, yang ada itu kan gitu aja gitu ya. Misalnya pempek gitu ya, tekwan, model gitu ya. Nah, kalau dengan adanya inovasi itu bisa ada perubahan. Contohnya apa? Misalnya diolah misalnya menjadi produk kekinian seperti misalnya bakso ikan gitu ya, kemudian atau lade ikan. Nah, itu artinya penganekaragaman dari jenis produk untuk meningkatkan apa, variasi produk. Jadi akibatnya meningkatkan jumlah konsumsi dari produk masyarakat yang tadinya sudah ada nih gitu ya, itu aja. Nah, ini dengan adanya variasi masyarakat yang mencoba gitu ya, yang atau makan yang sudah makan jadi lebih banyak lagi mengkonsumsi hasil perikanan gitu ya. Ada lagi yang menanyakan? Cukup, terima kasih Bu. Yang lain ada yang mau bertanya? Kalau ada kita lanjutkan ya. Kemudian perluasan hak kelola merek atau produk. Nah, ini juga ya, ini kalian seperti kalian lihat di pasar, kalau kalian tuh main gitu ya, kalian akan lihat ya, jadi ada merek-merek itu, ada misalnya satu merek dia berkembang, dia membentuk harga produk yang di bawahnya atau di atasnya. Kemudian ada juga yang membuat misalnya ada pesaing gitu ya, ada pesaing untuk membuat di di kelas produk yang sama gitu ya. Kemudian ada juga merek-merek atau produk yang betul-betul baru. Ya. Nah, kemudian ada juga karena masukan baru dengan kategori sudah mantap. Jadi ini ada produk sudah sangat dikenal, kemudian akan nanti ada produsen yang akan mengeluarkan produk untuk mencoba mengambil pasar gitu dari produk tersebut. Jadi melalui inovasi tentunya. Kemudian ada juga yang kategori baru, dan ada lagi yang karena terbukanya suatu bisnis baru gitu ya. Ya, ini kalau bisnis baru mungkin jenis produk yang dipengaruhi oleh franchise kalau sekarang ya. Nah, kemudian di sini Ibu akan masuk ke keanekaragaman produk olahan hasil perikanan ya. Yang ini merupakan karena kalian sudah semester 6, jadi metode pembelajaran itu dimasukkan sesuai dengan RPS, yaitu metode pemecahan kasus atau test method. Ini kalian ada 6 orang, nanti ini dibagi menjadi 3 kelompok ya. Ibu dia dengan Bapak Yusri menjadi kelompok 1, Ibu Hayati dan Ibu dia itu kelompok 2, dan Ibu Mega dan Bapak Herianus kelompok 3. Apa yang perlu kalian kasus yang perlu kalian cari, yang pecahkan, itu adalah mengenai
pengembangan produk olahan sekitar dari limbah ikan gabus. Seperti yang sudah diketahui bahwa limbah ikan gabus yang itu banyak sekali karena pengolahannya. Jadi di situ perlu mau diapakan gitu untuk nilai jualnya lebih tinggi ya. Jadi kelompok 1 itu mau diapakan tulang ikan, kelompok 2 mau diapakan kulit, kelompok 3 mau diapakan sisik ya. Nanti dibuat laporannya menggunakan format seperti yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya. Kalian diskusi di luar pertemuan ini, kalian nanti bahas gitu ya, dan akan buat laporan, kita akan evaluasi di minggu depan hasilnya ya. Kemudian ini juga, ini ada kuis ya, kuis ini tidak dijawab sekarang, tapi kalian catat kodenya dan kemudian akan kalian jawab bersama-sama setelah ini di perpustakaan, karena lain kita di kelas ini internetnya gangguan gitu ya, jelek gitu. Jadi kalian nanti pergi ke perpustakaan, nanti akan ibu lihat hasilnya, akan kita bahas di minggu depan. Oke? Nah ini pustaka yang dipakai untuk mengajar ketika ini ya. Ada yang bertanyakan? Tidak ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan? Tidak ada ya? Oke, baik ya. Ibu tutup dulu pertemuan kita hari ini. Kita akan bertemu kembali minggu depan. Itu jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktunya tersisa 14 detik lagi. Saya langsung serahkan kepada Pak Gumono untuk memberikan komentar. Silakan Pak. Baik ya. Terima kasih Mbak Sunia. Terima kasih Bu Ria. Terima kasih Pak. Ya, ini topik yang ditampilkan prinsip teknologi pengolahan, diversifikasi dan pengembangan produk perikanan. Ya, kata kuncinya pada penganekaragaman, ya, penganekaragaman, ya. Jadi variasi, gitu ya. Topiknya menarik. Kemudian Ibu membawakannya secara interaktif, dengan bertanya kepada peserta didik. Tapi ya seperti dari awal saya komentari tadi ya, Ibu paksa peserta untuk bertanya atau mengkonfirmasi misalnya karena servernya beda, gitu ya. Ibu di perikanan, kemudian Bu Dian di analis kesehatan, Mbak Mega teknologi kelistrikan, ya teknik kelistrikan, maka ya tidak efektif. Tapi itu bisa dipahami ya, bisa dipahami. Ya, mungkin yang perlu diperbaiki adalah media pembelajarannya Bu ya. Media pembelajarannya itu masih basisnya banyak pada teks gitu. Ya, kalau kita ingat Edgar Dale sekali lagi, media teks itu tingkat keterserapannya untuk kemudian disimpan ke dalam memorizing ke dalam sistem memori minda kita, otak kita itu agak sulit untuk bisa dicatat pada long term memory gitu. Jadi mungkin lebih baik kalau medianya itu dibuat lebih nyata. Syukur-syukur misalnya ada proyek yang membawa mereka pada topik yang ibu sajikan gitu ya. Kalau penganekaragaman olahan ikan, saya pikir kalau Ibu di Palembang itu kan sangat banyak contohnya gitu ya. Ya. Contoh real banyak, foto video juga banyak gitu ya. Ibu tadi juga menyebut misalnya selama ini hanya pempek, kemudian tekwan dan seterusnya. Sekarang ada bakso ikan dan lain-lain. Itu saya pikir contoh real yang akan langsung relate dengan kehidupan peserta didik atau mahasiswa gitu. Jadi mereka bukan hanya paham pengetahuan, tapi langsung bisa melihat barangnya, syukur-syukur ya. Kemudian tahu betul bagaimana penganekaragaman itu dilakukan. Gitu. Ya, saya pikir bagus ya. Yang perlu diperbaiki pada media pembelajarannya agar lebih hidup. Kemudian memberi kesempatan bertanya, tadi sudah sangat banyak. TPEC-nya, teknologi, pedagogi, content knowledge-nya, integrasi antara teknologi, pedagogi, dan konten pembelajaran yang disajikan, itu mungkin bisa dikemas ulang agar lebih mudah diabsorb, diserap oleh
peserta didik. Saya rasa itu sukses Bu Ria. Baik, Ya, Pak. terima kasih. banyak, Pak. Saya kembalikan ke Mbak Sonia. Terima kasih Pak masukannya. Terima kasih Pak Gumono dan Ibu Ria.